Benar pujian ini ya Bapak, kebaikan-Mu tak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami beruntung punya Allah seperti Engkau. Bapa, saatnya kami mendengarkan suara-Mu. Kami butuh akan nasihat dan teguran-Mu. Berbicaralah ya Bapak, pakailah anak-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan. Layakkanlah setiap kami, lembutkan hati kami, berikan kami kepekaan, berikan kami hikmat untuk mengerti suara-Mu, untuk mengerti maksud dan isi hati-Mu. Bahkan Bapak, beri kami kesanggupan untuk melakukan. Tolonglah kami semua, urapilah kami semua. Dan kiranya semuanya boleh mendatangkan hormat, kemuliaan bagi Engkau. Berbicaralah di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silahkan duduk. Ya, sebelum saya mulai menyampaikan firman Tuhan, kita akan pujikan satu pujian dulu. Kita pujikan lagu Yuk kita pujikan satu pujian ini, Aku Percaya Kepadamu. Aku percaya Kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatku, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Terima kasih. Silahkan duduk. Puji Tuhan, pujian ini sangat memberkati hidup saya. Luar biasa kalau kita hayati, saudara. Hadirat Tuhan sungguh besar pagi ini.
Sejak pujian pertama tadi, saya sudah merasakan hadirat Allah cukup kuat, saudara-saudara. Saya percaya saudara juga diberkati. Amin, saudara. Baik, saudara. Saya mau mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, yang namanya pesimis dan optimis itu paradoks. Dua hal yang bertentangan satu dengan yang lain. Orang yang pesimis itu tidak mungkin dia optimis. Sebaliknya kalau orang yang optimis itu tidak mungkin dia itu pesimis. Betul saudara? Amin. Tetapi pada pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa kalau kita menjadi orang Kristen yang mengenal Tuhan secara utuh, secara benar, kalau kita memiliki iman yang benar, maka pasti kita akan menjadi orang Kristen yang pesimis, tetapi juga optimis. Pesimis sekaligus optimis. Barangkali saudara berkata, mana bisa Pak? Lalu pertanyaan yang bisa muncul, pesimis seperti apa? Optimis yang seperti apa? Pesimis yang bagaimana? Atau optimis yang bagaimana Pak? Nah, akan kita perhatikan terlebih dahulu apa yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Demikian dituliskan saudara, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir itu menyangkut K4 saudara, kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu hari-hari terakhir. Jadi kita mau sadar atau tidak, kita saat ini berada dalam hari-hari terakhir. Yaitu menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dengan kata lain, hari Tuhan itu menjadi semakin dekat. Waktu yang kita miliki itu menjadi semakin sempit. Ya. Dikatakan akan datang masa yang sukar. Maksudnya hidup yang kita jalani ini menjadi semakin berat dari hari ke hari. Ekonomi menjadi semakin sulit. Orang berkata cari duit kok tidak seperti dulu, tidak semudah dulu. Kalau dulu kata orang nih bekerja sehari bisa untuk 2-3 hari. Tetapi saat ini kalau kita bisa bekerja sehari cukup untuk sehari sudah haleluya. Betul ya saudara ya? Belum lagi kalau kita perhatikan keadaan atau konstelasi politik yang semakin menakutkan kalau kita perhatikan. Sebut saja krisis politik yang terjadi di Ukraina. Ya, Ukraina, Rusia panas saudara. Belum lagi hubungan dagang antara China dan Amerika. Yang mana seringkali dan tanpa disadari itu melibatkan pihak-pihak lain, negara-negara adidaya. Yang apabila kalau masing-masing yang bersengketa tidak bisa menahan diri, bukan tidak mungkin akan terjadi perang dunia yang ketiga. Belum lagi kalau kita perhatikan kaum radikalisme, separatisme, ya, yang bisa menjadi ancaman yang laten di
di dalam kehidupan setiap manusia saat ini. Karena sangat berpotensi untuk menimbulkan kekacauan, menimbulkan kerusuhan, sehingga berdampak dalam semua sektor kehidupan. Gejala alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir yang bisa datang sewaktu-waktu tidak bisa kita prediksi. Anomali cuaca yang tidak menentu, ya, kadang seharian panas langsung hujan. Bahkan bumi mengalami yang namanya global warming, pemanasan global. Belum lagi penyakit yang semakin pinter, saudara. Kalau kita perhatikan, kalau dulu flu ya flu, sekarang namanya flu bisa bermutasi, virus bisa bermutasi. Ya, di kondisi pandemi COVID-19 ini bisa bermutasi dari menjadi varian Delta, varian Omikron dan sebagainya. Ya, itu tentunya menjadikan keadaan ini menjadi semakin sulit, saudara. Padahal kalau kita pelajari Alkitab, Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dalam keadaan sungguh amat baik. Itu sangat jelas dikatakan di kitab Kejadian. Pertanyaannya kok bisa sampai seperti ini? Kenapa? Nah, semua itu juga akibat atau ulah dari siapa? Manusia. Dan Alkitab juga mencatat di ayat selanjutnya. 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 5. Di mana dikatakan penyebabnya adalah manusia itu semakin mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sukanya membual, sombong, suka mengadu, menjadi pemfitnah, ya, menjadi pemberontak. Anak-anak tidak lagi taat kepada orang tua. Tidak tahu yang namanya berterima kasih. Enggak lagi peduli dengan yang namanya apa? Agama, saudara. Makanya ada istilah ateis praktis. Artinya sepertinya beribadah, beragama, tetapi tidak bertuhan. Tidak mencerminkan kehidupan orang yang beragama dalam kesehariannya. Itulah yang namanya ateis praktis. Ya, itu saudara, masih banyak dicatat di ayat ini. Kalau kita lihat, orang juga tidak bisa lagi bisa saling mengasihi. Emosional, enggak bisa mengampuni, tidak berdamai, ya, sukanya jelek-jelekan orang. Bahkan itu jadi satu kebanggaan kalau bisa menjelek-jelekan, saudara, karena berpikir dirinya lebih baik. Tidak bisa berpikir panjang, sok tahu, ya, lebih menuruti kemauan, keinginan, hasrat, ambisi, hawa nafsu daripada menuruti kehendak Allah. Sepertinya memang beragama, beribadah. Ayat ini mengatakan tetapi tidak ada kekuatannya, memungkiri kekuatannya, saudara. Dan yang pasti kita harus tahu bahwa bumi ini sudah terkutuk. Firman Tuhan mengatakan demikian, dan penuh dengan onak duri. Itulah sebabnya menjadikan masa ini menjadi semakin sulit. Itulah sebabnya kita tidak bisa tidak itu pasti menjadi pesimis kalau melihat keadaan dunia saat ini. Pesimis dalam arti bumi atau dunia ini akan menjadi semakin baik dan menjanjikan. Dengan kata lain, kita tidak bisa berharap bahwa dunia itu akan menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal, saudara.
Kalau masih ada orang yang mengatakan dunia ini akan menjadi semakin baik, hidup akan menjadi semakin enak, saya katakan kepada saudara, jangan percaya, enggak mungkin ya. Memang harus diakui bahwa teknologi ilmu pengetahuan itu semakin maju. Dan banyak orang, banyak organisasi yang berupaya untuk menjadikan dunia ini semakin baik. Makanya ada yang namanya badan-badan peduli lingkungan, misalnya gitu. Ya, ada organisasi-organisasi kemanusiaan, betul ya saudara? Tetapi apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat, hanya sanggup untuk menyamarkan saja. Ya, ibarat lotion untuk menghilangkan keriput atau noda di wajah. Sebenarnya cuma menyamarkan. Ya. Artinya apa? Artinya dunia ini tidak bisa dibendung lagi, bahwa akan menjadi semakin buruk, tidak nyaman untuk dihuni. Itulah sebabnya tadi saya katakan orang percaya yang mengerti kebenaran ini pasti pesimis melihat dunia. Tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Dan memang sejatinya hidup ini tragis, ironi saudara. Kita berjuang mati-matian untuk memperoleh apa yang kita dambakan, untuk memperoleh apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kita. Tetapi pada akhirnya nanti semua itu harus dilepaskan, harus lepas dari diri kita, harus kita tinggalkan. Ironi sekali loh saudara itu. Tetapi saya mau katakan pagi ini, sebagai orang percaya, walaupun melihat dunia kita pesimis, tetapi kita sekaligus juga harus bisa optimis. Amin saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena firman Tuhan yang kita percayai, ya dan amin. Betul saudara? Kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Di sini jelas dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap ya dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bumi akan jadi lautan api. Ya. Dan semua yang ada di dalamnya. Hari Tuhan akan tiba. Itu janjinya. Hari Tuhan itu bisa bicara soal kiamat besar, K4, kedatangan Kristus yang kedua kali, atau berpulangnya kita ke pangkuan Bapa. Akan tiba, tidak bisa kita prediksi kapan tibanya. Itulah sebabnya tadi saya katakan, kita pasti melihat ini sepertinya pesimis sekali saudara, benar ya saudara. Tetapi sudah saya katakan tadi bahwa kita juga harus optimis, karena janji Tuhan ya dan amin. Lah janjinya apa? Kita lihat ayat selanjutnya. Di sana dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya kita ya menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Maaf sebelumnya ini kok kelewatan ya, ayatnya bukan ini dulu. Harusnya 2 Petrus 3 ayat 9. Coba 2 Petrus 3 ayat 9. Janjinya apa? Saya bacakan di 2 Petrus 3 ayat 9, ya kebalik itu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena
Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sangat jelas ayat ini berbicara tentang janji. Dan ayat ini ayat yang luar biasa. Kenapa? Karena walaupun dunia, walaupun bumi beserta seluruh unsur-unsurnya, beserta seluruh isinya akan hancur, akan lenyap dalam lautan api, tetapi Allah peduli. Ya, dia tidak menginginkan seorang pun, di sini dikatakan apa? Binasa. Ya, Tuhan tidak merindukan seorang pun binasa. Pertanyaannya, janji yang seperti apa? Atau apa yang dijanjikannya? Baru ayat yang tadi. Coba ayat selanjutnya, 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-13. Di mana dikatakan tetapi sesuai dengan janjinya. Lah ini kan menjelaskan janji di atas, saudara. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Amin, saudara. Jadi janji Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan terkait dengan keadaan dunia yang semakin sulit ini adalah LB3. Langit yang baru dan bumi yang baru. Surga, saudara. Jadi LB3 itu real, LB3 itu nyata, benar-benar ada. Amin. Ya. Dan di sana terdapat kebenaran. Maksudnya apa? Terdapat kebenaran. Maksudnya tidak ada kejahatan lagi. Orang-orang yang nantinya tinggal di sana itu tidak akan melukai orang lain. Tidak ada orang-orang yang berbahaya. Kenapa? Karena semua pikiran dan perasaannya, kehendaknya itu sudah sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Jadi hidup di kekekalan, di langit yang baru dan bumi yang baru, itu adalah hidup dalam tatanan Allah. Karena Tuhan Yesus sendiri yang akan menjadi raja di sana, yang memerintah. Adanya damai, adanya sukacita. Dan ini janji sungguh luar biasa, saudara. Kenapa? Karena kalau kita kaitkan dengan 2 Petrus 3 ayat 9, di mana tadi dikatakan Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya, itu artinya janji Allah itu tidak hanya terkait dengan penyelamatan manusia. Tuhan itu tidak hanya menyelamatkan saudara dan saya, tetapi juga menyediakan tempat. Disediakan tempat, yaitu apa? Langit yang baru dan bumi yang baru. Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan juga di ayat 9 tadi, ia sabar. Ia tidak lalai di dalam menepati janjinya. Meskipun ada orang yang menganggapnya sebagai satu kelalaian. Tapi ditegaskan bahwa Tuhan itu tidak lalai. Kalau saat ini ya LB3 itu belum dinyatakan, kita masih bisa menghirup udara bebas seperti ini. Itu semata-mata karena Tuhan itu sabar. Amin. Ia menghendaki supaya semua orang itu berbalik dan bertobat. Tadi dikatakan di ayat yang ke-9. Selain daripada itu, Allah saat ini juga sedang menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa di rumah Bapakku itu ada banyak tempat.
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara masih kontraktor belum punya rumah, enggak jadi masalah. Yang penting saudara harus optimis bahwa saudara itu punya rumah di kekekalan, di LB3. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Enggak main-main saudara. Saudara itu orang-orang yang dibela luar biasa. Saudara itu orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara itu orang yang sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Sampai-sampai disediakan rumah. Bahkan Tuhan Yesus berjanji, kalau sudah selesai, rumah itu sudah jadi, kita pasti diberitahu. Bahkan akan dibawa ke sana. Amin. Maka di sini jelas dikatakan, jangan gelisah. Saudara gak perlu gelisah, gak perlu takut. Keadaan saudara seperti apa, masalah saudara belum selesai, enggak masalah. Yang penting saudara kelak bisa memiliki rumah di surga. Amin saudara. Ya, memang itu bukan hal yang mudah. Tetapi Tuhan Yesus sendiri menyediakan diri untuk menjadi media, untuk menjadi sarana, untuk menjadi jalan itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus berkata di ayat selanjutnya, ayat 6, dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan satu-satunya untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah hanya melalui siapa? Tuhan Yesus, saudara. Untuk itulah kita mesti optimis. Kita mesti optimis. Optimis terhadap apa? Optimis terhadap janji Allah. Optimis untuk bisa sampai ke sorga, untuk bisa berkumpul bersama Tuhan Yesus di kerajaan Bapa, untuk bisa sampai di kekekalan, saudara. Kita mesti optimis. Ya, saya mau kasih tahu saudara ya, seseorang itu kalau optimis itu pasti bisa dilihat dari peragaan hidupnya. Orang yang optimis itu hidupnya pasti dipenuhi dengan perjuangan. Enggak mungkin orang itu males-malesan. Seorang atlet ya, atlet apapun, kalau dalam satu pertandingan dia optimis mengalahkan lawannya, pasti dia akan latihan dengan keras. Tidak hanya itu, ketika bertanding dia pasti fokus, pasti sungguh-sungguh. Amin saudara. Seorang pebisnis, kalau optimis akan mendapatkan keuntungan yang besar dari bisnisnya, ia pasti akan ngotot saudara. Mati-matian, kalau perlu malam jadikan siang. Kerja, kerja, dan kerja. Ya. Seorang yang berpacaran, kalau optimis mendapatkan gadis idamannya, pasti juga akan berjuang mati-matian untuk bersaing dengan pria-pria lain yang mengejarnya. Enggak mungkin optimis untuk dapetin si gadis terus ya udahlah ada orang yang mengejar, udahlah aku tak ngalah dulu, enggak ada saudara. Amin saudara, pasti mati-matian. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang terbaik, the best for us. Ya. Kalau kita optimis, kita pasti enggak mungkin diem-diem. Enggak mungkin kita ini hidup dalam pasivitas kerohanian. Kita pasti hidupnya penuh perjuangan, saudara. Kita pasti sadar bahwa hidup ini suatu perlombaan, suatu pertandingan yang harus kita menangkan, yang harus kita perjuangkan. Amin saudara. Nah pertanyaannya, kalau kita jadi orang Kristen yang benar, beriman dengan benar, kita optimis, kita harus berjuang,
berjuang dalam hal apa. Amin saudara. Mau tahu kan saudara? Kita lihat ayat selanjutnya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-11 saudara. Di sana dikatakan jadi, perhatikan, jika segala sesuatu, bumi dan unsur-unsurnya, semua yang ada di dalamnya akan hancur secara demikian. Dalam lautan api maksudnya. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin saudara. Bisa katakan sekali lagi amin. Jadi kalau kita itu optimis untuk bisa sampai ke rumah Bapa, kita itu harus memiliki perjuangan untuk hidup kudus. Hidup dalam kesucian Allah, hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Saya juga tidak kontak atau minta Mbak Dwi untuk memilih lagu-lagu kecuali sesudah firman. Tapi lagu-lagunya tadi betul-betul nyambung. Ya, saya enggak ngerti saudara. Dia bisa pilih lagu-lagu itu. Makanya tadi saya katakan sejak awal saya sudah merasa ada peneguhan dari Tuhan. Bisa jadi hari-hari itu tidak akan lama lagi saudara. Dan hal ini perlu betul-betul disampaikan kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Supaya kita semua bisa sadar, kita bisa berbalik, kita bisa bertobat dari manusia lama kita saudara. Ya. Orang yang memiliki perjuangan hidup kudus, yang optimis, dia tidak bakalan menolak yang namanya kekudusan. Enggak. Dalam pikirannya yang namanya hidup suci itu merupakan keniscayaan. Merupakan sesuatu yang sangat bisa dan sangat mungkin dikerjakan. Bukan sesuatu kemustahilan. Bukan. Enggak bakal punya mental block atau menolak terlebih dahulu sebelum melakukan. Apalagi kalau tidak mengerti yang namanya hidup kudus itu seperti apa. Sudah nolak dulu, enggak ngerti. Yang dimaksud kekudusan di dalam kekristenan itu apa, yang dimaksud hidup suci itu apa, enggak tahu. Tapi baru mendengar untuk berjuang untuk hidup suci, wah itu udah enggak mungkin itu. Seringkali kita seperti itu saudara. Padahal hidup suci ini harus saya ulang-ulang terus saudara. Itu bukan kita mesti meninggalkan tanggung jawab pekerjaan kita, menyendiri ke tempat yang sunyi, bertapa, enggak makan, enggak minum, bukan. Sekali lagi bukan seperti itu. Juga bukan orang itu harus enggak boleh salah sama sekali. Enggak seperti itu. Ya, hidup dalam kesucian Allah itu menyangkut keseharian saudara itu loh. Bagaimana saudara berkata-kata, ya, bagaimana memperlakukan orang lain, ya, bagaimana saudara bekerja, saudara jujur, disiplin, kerja keras atau enggak, itu kesucian saudara. Bagaimana saudara kalau ngomong itu ditepati, kalau janji. Datang itu tepat waktu, enggak terlambat. Itu kesucian hidup. Sederhana seperti itu. Saudara tahu, oh saya punya kelemahan di bidang apa ya. Misalnya taruh kata paru-paru kok saya misi ngerokok, ya saya tak berhenti merokok. Itu saudara sedang belajar hidup suci. Tahu kadar gulanya tinggi ya jangan minum air, sukanya teh manis ya jangan, kopi manis lah. Kalau saudara lakukan itu kesucian hidup. Bagaimana saudara menghormati orang-orang yang seharusnya saudara hormati, saudara bagaimana saudara bisa selayaknya, sepatutnya menghormati. Ya, bagaimana sikap saudara ketika beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Saudara nyambi ini, nyambi itu, saudara fokus mencatat, saudara ngulang atau enggak di rumah, itu kesucian hidup, itu kekudusan. Saudara, masa hal seperti ini ditolak saudara? Kan kebangetan saudara.
Orang yang di luar sana saja tahu kalau seperti ini baik. Masa saudara yang orang percaya mengaku punya hikmat dari surga kayak begini ditolak? Ya saudara, jangan. Kesucian hidup itu sesuatu yang sangat mungkin. Dan kalau itu kita perkarakan sehari-hari, ya setiap pagi atau setiap malam kita koreksi, tadi saya ketemu si A, saya ngomong apa ya, Tuhan saya ada salah enggak ya. Kadang-kadang saya temukan itu saudara, oh iya tadi kok saya ngomong gini, mestinya saya enggak ngomong begitu. Besok lagi saya enggak akan ngomong seperti itu Tuhan. Kelak atau kemudian hari atau besok itu sudah tidak saya lakukan lagi. Ya saya mungkin berbuat sesuatu, saya koreksi, oh ternyata kok tidak berkenan di hati Tuhan, tidak diulang lagi. Kalau itu saudara lakukan tiap-tiap hari, ya yang sudah dialami ya saudara, itu kita nanti akan temukan dalam sehari penuh dari bangun sampai tidur, itu kita bisa hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Itu yang harus kita perjuangkan. Itu yang di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan supaya kamu mengerti kehendak Allah apa yang baik. Yang baik itu maksudnya yang kudus. Amin saudara. Nah kalau itu kita lakukan terus menerus, semakin hari semakin banyak namanya berkenan. Kalau semakin banyak lagi, akhirnya sempurna. Amin saudara. Supaya kamu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, berkenan dan sempurna. Jadi bertahap, Tuhan tahu kita nggak bisa sekaligus saudara. Ya, bukan hanya itu. Memang untuk melakukan itu tidak mudah karena kita masih punya ini daging saudara. Tetapi Tuhan juga sediakan sarananya. 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Maksudnya untuk hidup kudus. Dan oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita itu dipanggil, kita itu dipilih dari antara banyak orang menjadi orang Kristen itu karena kuasanya Tuhan yang mulia dan ajaib. Kuasa itu jugalah yang memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita untuk bisa hidup kudus. Amin. Pertanyaannya, kuasa ilahi yang diberikan kepada kita itu berupa apa? Apa berupa fantasi kita bayangin gitu. Atau sesuatu yang tidak nampak tetapi seperti angin bisa datang sekonyong-konyong. Enggak seperti itu. Ya. Kuasa ilahi yang dianugerahkan kepada kita adalah Injil, firman kebenaran, dan Roh Kudus. Firman bisa kita temukan di dalam Alkitab. Bisa kita hidupi, bisa kita pelajari. Betul tidak saudara? Roh Kudus sudah dimeteraikan, sudah mendiami hati kita. Tinggal persoalannya saudara mau atau tidak untuk hidup kudus. Kalau mau ya saudara terus belajar firman. Roh Kudus akan kasih tahu, oh ini maknanya begini, saudara lakukan. Sampai firman itu menjadi watak, menjadi karakter, menjadi kodrat di dalam diri kita. Sehingga sudah enggak bisa berubah lagi. Makanya Alkitab berkata orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengenal Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Jelas loh dikatakan di Alkitab, tidak berbuat dosa lagi. Dengan kata lain apa? Bisa mengenakan kodrat ilahi, kodratnya berubah. Tadinya hidupnya di air asin kalau ikan,
tetapi sekarang bisa hidup di air tawar. Itu kan mustahil saudara bagi ikan, amin. Tetapi bagi saudara, anak-anak Tuhan yang tadinya hidup dalam hukum dosa, kodrat dosa. Kalau saudara berjuang untuk hidup kudus, nantinya saudara akan bisa hidup dalam kekudusan, mengenakan kodrat ilahi. Dan itulah anak-anak Allah yang berkenan, itulah yang dalam Alkitab dikatakan anak-anak Allah yang sah, yang diakui, huios. Anak-anak seperti itulah yang Tuhan sediakan tempat di kerajaan Bapa, ya, yang akan nantinya memerintah bersama-sama Dia, yang akan dimuliakan bersama-sama Dia. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita masih bernafas, saudara, itu bukan Tuhan lalai, tapi Dia sabar. Yuk kita pakai kesempatan itu bareng-bareng. Saya ajak saudara bareng-bareng dengan kita semua belajar untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Dengan berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan pujikan lagu yang tadi ya. Abraham itu ya tahu bahwa dia hidup di dunia itu sebagai pengembara. Matanya cuma tertuju kepada Kanaan surgawi. Dia tidak masalah kalau Tuhan cuma meminta untuk meninggalkan Ur, tanah kelahirannya. Ya, dia tidak masalah kalau cuma diminta anak satu-satunya untuk dikorbankan, walaupun itu anak perjanjian. Semua bukan masalah bagi Abraham. Yang jadi masalah bagi dia, kalau dia tidak sampai kepada Kanaan surgawi. Itulah sebabnya Abraham dikatakan sebagai bapak orang percaya. Mari kita teladani dia. Kita berkata, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Yuk. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana,
setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Mari bangkit berdiri, saudara. Saudara harus yakin bahwa yang Tuhan sediakan bagi saudara itu sempurna. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun yang saudara punya, yang saudara sudah peroleh, yang saudara sudah kunjungi di muka bumi ini. Lebih indah, lebih baik, lebih dari segalanya. Itulah langit yang baru dan bumi yang baru. Di sanalah kita akan mengalami penciptaan kembali. Saudara, hidup ini akan diulang. Jangan sampai saudara berpikir ini hidup satu-satunya yang saudara miliki, sehingga saudara habis-habiskan untuk memuaskan hawa nafsu saudara. Jangan, saudara. Tetapi mari kita sadar bahwa hari Tuhan itu bisa tiba kapanpun juga. Kita mesti persiapkan diri kita. Jangan pusingkan dengan hal-hal yang lain. Tetapi kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa bertemu Tuhan. Saudara, pujikan pujian ini dari awal biar jemaat memujikan sendiri. Amin. Lebih sungguh. Amin, amin. Sama-sama bawa aku ke sana, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan. Sekali lagi katakan.
setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak kuingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Haleluya. Terima kasih Bapak, Engkau sudah berbicara kepada kami semua. Bapa, satu kerinduan kami, kelak Kau dapati kami berkenan di hadapan-Mu sebagai anak-anak-Mu yang Kau akui. Kami akan optimis Bapak, meskipun dunia ini membuat kami pesimis. Tetapi kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau saat ini sedang menyediakan tempat bagi kami. LB3 yang penuh dengan kebenaran, yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Itulah tempat kediaman kami yang sesungguhnya. Itulah sejatinya tujuan hidup kami. Kami percaya Bapak, ketika kami terus berjuang untuk hidup kudus, sepikiran dan seperasaan dengan Engkau, maka Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kami semua, di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara.